Teman-teman lintas Indonesia, saya punya mimpi jutaan ibu di Indonesia menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Karena itu, kelas belajar gratis ini kita adakan. Halo teman-teman lintas Indonesia, bertemu lagi dengan Kak Siska. Kita akan coba bahas ya, apa aja sih yang biasanya ditanyakan ketika Kak Siska buka kelas CV kerenku di kelas Bro Sis Happy. Nah, yang pertama itu biasanya akan ditanyakan CV sebaiknya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman semua, coba dipastikan dulu iklan lowongannya. Jika iklannya dalam bahasa Inggris, teman-teman harus buat CV dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya iklannya dalam bahasa Indonesia, teman-teman boleh buat CV dalam bahasa Indonesia. Lalu pertanyaan kedua, kapan sih Kak sebaiknya saya mengirimkan CV? Hari libur boleh nggak? Nah, teman-teman lihat dulu kapan sih terakhir CV itu harus disubmit. Kalau bertepatan dengan waktu libur dan nggak ada waktu yang lain, submitlah segera. Nah, tapi kalau masih ada waktu, Kak Siska lebih menyarankan teman-teman memasukkan CV-nya di pagi hari, di hari kerja. Jadi antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Karena biasanya orang akan cenderung membuka inbox emailnya itu pada hari yang sama. Oke ya. Terus yang ketiga, saya kan fresh graduate. Apa sih Kak yang harus diceritakan di CV? Nah, buat adik-adik yang fresh graduate, banyak sekali yang bisa adik-adik ceritakan di CV. Misalnya, pengalaman organisasinya, terus bisa cerita pengalaman magangnya, atau kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Mungkin kegiatan field trip, pernah jadi asisten dosen, pernah jadi asisten lab. Jadi, teman-teman bisa ceritakan banyak hal di dalam CV, bagaimana sebenarnya kepribadian kita. Nah, itu yang paling tahu pastinya teman-teman sendiri. Oke, terus pertanyaan yang keempat. Nah Kak, saya kan nggak suka organisasi nih. Kalau saya nggak aktif di kegiatan organisasi dan nggak ada achievement, boleh dihapus nggak? Boleh. Jadi nggak usah terlalu kaku, jadi buat senyamannya teman-teman. Karena kita tidak semua orang suka memang di bidang organisasi. Mungkin ada kegiatan lain yang teman-teman lakukan dan itu bisa menjadi nilai jual, kenapa nggak dituliskan sebagai pengganti organisasi? Misalnya nih teman-teman mungkin punya hobi jualan atau punya usaha atau kerja sampingan, itu bisa dituliskan. Nah, lalu ada pertanyaan, kalau saya background pendidikannya A, tapi ingin melamar pekerjaan yang di luar pendidikan saya, apa yang harus ditulis? Nah, basicnya tulis seperti teman-teman menulis CV kayak biasa, cuma porsinya mungkin dikurangi. Kayak misalnya Kak Siska teknik perminyakan, Kak Siska pengen melamar di bidang HSE, maka di CV Kak Siska akan lebih cenderung memperluas tentang pemahaman Kak Siska di bidang HSE. Cukup dipahami ya. Lalu pertanyaan yang sering muncul juga, saya kan sering ikut webinar-webinar dan training-training. Itu boleh ditulis di CV nggak? Boleh. Nah, teman-teman boleh tuliskan listnya bahwa saat ini sedang ikutin webinar 1, 2, 3, training ini 1, 2, 3. Nah, jadi pastikan ketika menjabarkannya dari tahun tertinggi ke tahun terendah, kayak 2020, 2018, 2016. Nah, cuma teman-teman harus ingat, itu mungkin bisa dituliskan, tapi jangan semuanya teman-teman jadikan attachment, karena nanti akan membuat size file kita kebesaran. Oke, lalu ada pertanyaan menarik ini. Kalau kegiatan saya saat ini hanya jualan online, atau ngajar privat, atau jadi driver ojek online, itu boleh nggak dimasukkan ke CV? Boleh sekali. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan gambaran ke HRD bahwa teman-teman suka mencoba hal-hal baru. Teman-teman ingin keluar dari zona nyamannya teman-teman, daripada di rumah aja, teman-teman melakukan aktivitas yang bermanfaat.
Nah, dari pekerjaan-pekerjaan ini kayak jadi ngajar online, teman-teman bisa ceritakan bahwa banyak hal yang teman-teman bisa dapatkan. Misalnya, teman-teman jadi pintar memanajemen keuangan, teman-teman bisa pintar memanajemen waktu, teman-teman jadi hebat dalam proses pengiriman dan membuat customer puas. Itu kalau untuk teman-teman jualan online. Nah, kalau ngajar privat, teman-teman bisa bilang bahwa saya melatih kesabaran di sini ketika mengajarkan anak-anak privat saya. Saya juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua murid, sehingga orang tua murid merasa terkesan dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran saya. Dan atau teman-teman bisa bilang bahwa murid-muridnya jadi berprestasi sejak teman-teman jadi guru privatnya. Nah, gimana Kak kalau jadi driver ojek online? Itu kan kayak nggak bergengsi ya kerjanya atau apa-apa. Nah, teman-teman, apapun pekerjaan yang teman-teman lakukan selagi itu halal, silahkan dituliskan. Jadi banyak hal sisi positif yang teman-teman dapatkan ketika jadi driver ojek online. Nah, misalnya teman-teman bisa belajar bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan customer. Terus juga bisa belajar bagaimana caranya membuat customer bisa datang tepat waktu. Nah, manajemen waktunya di sana. Lalu teman-teman bisa bilang bahwa teman-teman selalu mencapai target. Misalnya ada target harian berapa, teman-teman ternyata bisa capai target. Nah, teman-teman bisa bilang bahwa saya orangnya target oriented, semua pekerjaan yang ditargetkan saya bisa selesaikan tepat waktu. Oke. Nah, ini ada yang sangat menarik, pertanyaan ke-8. Ini real pernah terjadi di salah satu peserta kelas Brosis Happy. Kak, saya hanya tamatan SMA jurusan IPS, tapi saya senang di bagian kimia dan bagian IPA. Saya pengen punya kehidupan yang lebih baik. Tapi kerjaan terakhir saya cuma kasir. Tapi Kak, saya sering melayani pembeli warga negara asing. Saya boleh cantumkan nggak di CV kalau saya melayani warga negara asing? Boleh. Itulah yang disebut dengan teman-teman mengenal kelebihan teman-teman. Tidak semua orang akan confident melayani pembeli warga negara asing. Nah, ketika dia confident dengan CV-nya, dia submit. Alhamdulillah sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan asing, perusahaan Spanyol kalau nggak salah, dan dibayar dengan angka yang cukup tinggi. Nah, jadi teman-teman pastikan confident dengan diri sendiri. Oke, lalu ada pertanyaan ke-9. Cara mengirim CV yang baik seperti apa? Apakah perlu body email? Nah, teman-teman Lintas Indonesia, teman-teman bayangkan jika teman-teman masuk ke dalam sebuah rumah, kalau tidak ketuk pintu dulu, kira-kira orang di dalam akan senang atau tidak? Pastinya tidak. Nah, jadi pastikan teman-teman punya etika ketika mengirimkan CV. Teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman mempunyai body email, mengirimkan body email. Jadi orang-orang akan sangat terkesan. Gimana sih Kak contoh body email? Gampang sekali. Nah, teman-teman bisa tulis begini. Dear HRD, perkenalkan nama saya Siska Puspasari. Nah, saya adalah Petroleum Engineer dari Universitas Islam Riau. Saya mendapatkan informasi bahwa perusahaan Bapak atau Ibu sedang membutuhkan kandidat untuk posisi PE support. Saya adalah orang yang sangat teliti, suka bekerja sama di dalam tim, dan bisa diandalkan untuk membuat report. Nah, jadi teman-teman di alinea kedua, teman-teman sebutkan 3 kelebihan teman-teman. Nah, setelah itu baru ceritakan bahwa saya berpengalaman di bidang program wire service dan walkover. Saya sering membuat program dan saya selalu diandalkan dalam menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan, seperti menganalisa datanya dan juga membuat report ke SKK Migas. Nah, saya juga menguasai software perminyakan dan juga Microsoft Office, PLSQL dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman pastikan di alinea kedua teman-teman menceritakan 3 kelebihan teman-teman, lalu teman-teman juga ceritakan bahwa teman-teman memiliki keahlian atau pengalaman di bidang itu dan juga keahlian softwarenya.
Nah, baru di alinea ketiga teman-teman bisa bilang bahwa saya kirimkan beberapa cover letter saya dan beberapa data support seperti ijazah, sertifikat, dan lain-lain. Saya ya sebagai pertimbangan Bapak Ibu, semoga saya mendapatkan kesempatan untuk dipanggil dalam proses selanjutnya. Hormat saya, Siska Puspasari. Segampang itu membuat HRD terkesan dengan kita. Jadi pastikan teman-teman benar-benar membuat body email yang mengesankan ke HRD. Lalu ada pertanyaan, oh ya, yang tadi masih ada, cara mengirim CV yang baik. Teman-teman pastikan bahwa CV-nya itu punya nama yang jelas. Jadi kayak Kak Siska buat CV Siska Puspasari. Nah, lalu juga di subjek email, Kak Siska akan buat misalnya posisinya dulu ya, Petroleum Engineer Support strip CV Siska Puspasari. Nah, yang ke-10, pertanyaan yang biasa ditanya nih, saya bingung kalau masukin lamaran itu dalam PDF atau Word, lalu berapa kapasitas maksimal pengirimannya. Nah, sekali lagi teman-teman, lihat perintah dari iklan lowongannya. Apakah mereka mintanya dalam PDF atau Word? Kalau tidak ada perintah, sebaiknya teman-teman kalau Kak sarankan sebaiknya dalam bentuk PDF. Karena kalau dalam bentuk PDF itu filenya akan lebih rapi. Nah, jadi teman-teman bisa tulis, bisa buat lampirkan cover letter, terus ada CV beberapa lembar, lalu bisa kirimkan sertifikat dan attachment-nya. Jadi pastikan itu tidak lebih dari 2 MB. Karena kalau lebih dari 2 MB, khawatirnya emailnya teman-teman tersangkut dan tidak terkirim ke HRD. Ya, jadi bagaimana Kak mengakalinya biar 2 MB? Sertifikat saya banyak nih. Nah, jadi teman-teman bisa tulis di dalam, bisa membuat dalam satu kertas A4 itu 4-6 sertifikat. Gampang ya? Teman-teman buat dulu, crop dulu di dalam bentuk Word, baru dikonvertkan ke dalam bentuk PDF. Nah, untuk yang experience, saya perlu jabarkan dari pengalaman saya dari awal sampai akhir? Perlu, tapi yang harus dijabarkan tahun tertinggi dulu. Dari tahun 2020 pekerjaannya apa, baru 2018, baru 2016, baru dan selanjutnya. Nah, mungkin porsinya begini, kalau misalnya teman-teman yang experience, mungkin ngejarnya itu kayak petroleum engineer yang ahli ya misalnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan PI-nya yang memang skop penjebarannya diperbanyak, yang misalnya kayak mungkin pernah kasih misalnya di bagian HSE, mungkin itu menjelaskannya cuma sebaris 2 baris ya. Terus berapa lama sih Kak, berapa lebar sih kalau buat CV experience? Terserah, tidak ada batasan. Jika teman-teman yakin semua kemampuan teman-teman itu valid dan tidak terlalu dilebih-lebihkan, nah teman-teman bisa tulis mungkin 6-8 lembar masih oke buat experience. Nah, buat fresh graduate, nah harus 2 lembar. Nah, jadi ini seringkali bertanya, sering sekali peserta kelas akan bilang begini, tapi kan HRD cuma lihat CV kita dalam 1 detik, dalam beberapa detik gitu. Kalau 2 lembar kan nggak sempat mereka lihat. Nah, kuncinya justru di sini. Teman-teman ketika membuat CV, pastikan di lembar pertama, ketika HRD buka email teman-teman, di lembar pertama pastikan HRD langsung jatuh cinta dengan teman-teman. Jadi pastikan ada personal info, pastikan ada summary, pastikan ada core kompetisinya teman-teman, terus ada professional experience, dan kalau masih ada space di lembar pertama, silahkan tuliskan skillnya. Jadi CV yang baik dan menarik dan berkualitas A+ berdasarkan versi Brosis Happy itu, pertama itu ada personal info, ada summary-nya, personal info, kedua ada education background, ketiga ada summary, keempat ada core kompetisi, kelima ada work experience, keenam ada keahlian atau skill, yang ketujuh ada achievement, kedelapan ada organisasi, kesembilan ada personality, kesepuluh ada paper. Lalu teman-teman bisa tuliskan tentang interest dan hobi. Nah, pastikan juga alamatnya jelas, teman-teman tuliskan di CV. Oke, teman-teman Lintas Indonesia, cukup itu dulu ya untuk pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kelas belajar.
di CV Kerenku. Jadi kalau nanti teman-teman masih punya banyak pertanyaan lagi, silahkan tuliskan pertanyaannya di bawah, nanti akan Kasiska jawab. Atau teman-teman bisa ikutan join di kelas CV Kerenku. Link dan kontak person untuk bisa join di grup kelas WA ini teman-teman bisa lihat di deskripsi box. Terima kasih. So, teman-teman Indonesia, ayo belajar bersama-sama di kelas belajar gratis Bro Sis Happy. Silakan join di grup WA kita di CV Kerenku dan cerdas saat interview. Link deskripsi grup WA ada di